mungkin Bu Nur Aini. Ya, Assalamualaikum. silakan Bu Nur Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya bukan mau tanya teman just to say hello, tapi ada kemarin saya udah pernah nanya melalui pesan gimana mengatasi ini, kalau ini masalah kondisi batiniah ya, artinya kita tuh menghadapi sesuatu hal tuh kita bagaimana harus bersikap gitu. Jadi kurang lebih itu aja mungkin pertanyaan saya, karena kalau untuk sakit saya pikir memang benar Al-Quran adalah yang saya coba yakinin untuk membantu saya menenangkan diri. Tapi saat ini baru-baru nih saya ditinggal memponakan, rasanya itu ngalu-alu itu kalau orang Jawa itu nggak enak banget. Ini gimana cara mengatasi batin kita, hati kita gitu loh. Iya, baik. Terima kasih Bu Nur Aini. Iya. Jadi begini, sebenarnya Allah sudah ngajarin koridor-koridornya itu ya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Bahwa dengan berzikir, mengingat Allah, dekat sama Allah, mengadu kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang. Jadi kalau misalnya jiwa kita belum tenang, berarti ingatlah dengan Allah. Gimana cara mengingat Allah? Ini yang paling penting, lakukan ibadah-ibadah yang Allah suka. Kemudian ibadah-ibadah yang semakin kita bisa mengingatkan kepada Allah. Yang paling sederhana, baca Quran, sholat, itu yang paling sederhana. Tetapi ada beberapa pasien yang tetap sulit, Dok. Ya udah, saya tambahin dengan wudhu. Jadi ketika ada cemas, ada jiwa kita tidak tenang, wudhu. Basahi ini kepala. Jadi kalau ibarat laptop kepala yang panas tuh diademin gitu. Wudhu. Habis wudhu, sholat 2 rakaat, baca Quran. Ya, ini yang teknik. Masih gitu juga, wudhu, sholat, baca Quran. Ya, sambil kita coba naikkan hormon-hormon yang bikin mood kita bagus. Hormon apa? Melatonin, endorfin, serotonin. Ini penting ini. Ya, apa hormon yang melatonin? Tidurnya harus di awal malam dan matikan lampu. Rasul juga menyuruh kita kan, bahwa Rasul itu kan tidak suka tidur sebelum Isya, ya. Karena yakrahun naum qoblal Isya wal haditsa ba'daha. Dan Rasul punya kebiasaan habis Isya itu tidur, jadi dilarang untuk bersenda gurau. Jadi Rasul tidak suka tidur sebelum Isya dan bersenda gurau setelahnya, itu hadis tadi. Berarti kita tidur itu paling bagus ya sekitar jam 8, jam 9. Di saat itulah melatonin mulai terproduksi. Nah, melatonin ini penting untuk kita tidurnya bagus dan bikin mood kita bagus. Mulai stop melatonin produksi itu sekitar jam 12, jam 1. Maka itu kenapa orang yang sering begadang, melatoninnya nggak bagus. Nah, dilanjutin dengan tahajud sebenarnya. Tidur jam 8, jam 9, bangun jam 3:30, 4, tahajud supaya apa? Menurunkan kortisol. Kortisolnya tuh jadi turun gitu. Karena kortisol berlebih jadi tambah stres. Kortisol dibutuhkan tubuh, tapi kalau kelebihan bahaya nih, turunkan. Yang pertama. Yang kedua, endorfin. Gimana cara mengaktifasi endorfin? Banyak senyum. Jadi mulai sekarang ibu ada apa-apa senyumin aja. Ada masalah dikit, senyumin saja. Intinya senyum, dilatih. Bahkan saya bikin target senyumnya 20 kali sehari dan setiap senyum minimal 20. Itu untuk mengaktifasi dari endorfin. Terus kemudian satu lagi serotonin, dengan cara apa? Rutinkan konsumsi 7 butir kurma. Karena kurma itu mengandung serotonin. Khususnya kurma ajwa. Kalau nggak senang kurma, pisang. Nggak senang pisang, alpukat. Nggak senang alpukat, coklat. Nah, itu beberapa makanan yang mengandung serotonin. 3 aspek ini ditubuhkan terus-menerus, mudah-mudahan akan menyebabkan mood kita menjadi bagus. Terus yang kedua, ingat tujuan kita di dunia ini mau ngapain. Ingat mau ngapain gitu. Kan Allah udah bilang itu di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi segala sesuatu yang terjadi kepada kita, niatkan ibadah kepada Allah. Maka itu akan lebih nyaman dalam hidup kita. Urusan dunia itu jangan urusan yang berat, urusan yang kecil. Orang meninggal nanti ketemu kok di akhirat. Kita lagi sakit, ini cara Allah untuk ngapusin dosa-dosa kita. Jadi ketika datang sakit, ikhlas aja. Ketika ada masalah, sudah ikhlaskan. Allah lagi menguji kita. Ingat, Allah ini akan menguji kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah akan menguji kita itu.
dengan banyak hal. Jadi ketika ada permasalahan, wah Allah benci. Ingat, kembalikan sesuatu itu kepada Allah. Jadi kita akan enjoy itu. Ya, dan ingat, perkara dunia ini perkara yang kecil, bukan perkara yang besar. Ya, perkara yang besar itu perkara akhirat. Ini yang paling besar. Selamatkah kita dari jembatan Sirat? Selamatkah kita dari hisabnya Allah nanti? Bisakah kita berkumpul di telaganya Rasul? Ini perkara yang paling berat dan huru-hara yang paling berat. Bahkan seorang nabi pun juga nggak bisa itu. Ketika di padang mahsyar, ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim untuk meminta dimulai pengadilan, Nabi Ibrahim ada cemas dengan 3 dosanya itu yang berdusta. Jadi semua nabi itu berat. Ini perkara yang luar biasa. Nah, jadi kalau ada permasalahan, ingat akhirat juga. Kayak contohnya begini, contohnya. Ketika kita terkena duri, sakit ini tangan kita, aduh sakit. Tapi ketika ada anjing di belakang kita yang lagi mengejar kita dan menerkam kita, apa yang kita lakukan? Kita lari, meninggalkan anjing tersebut. Apakah kita ingat dengan duri yang melukai kita? Lupa, itu sama duri. Berarti tinggal perkara pikiran kita. Perkara ini besar apa kecil? Kalau kecil, nggak ada apa-apanya. Ada perkara yang paling besar, yaitu akhirat. Dan yang terakhir, ingat, sakit ini menggugurkan dosa. Jadi kalau hadirnya sakit, harusnya kita nggak usah stres. Sudah, dosa kita lagi dihapus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat Ibu, ya.